Pamer alat kelamin ke pegawai wanita, pemilik konter HP dilaporkan ke polisi. Korban tewas, keluarga korban dan warga datangi serta hancurkan 2 rumah pelaku begal handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 30 Desember 2020. Bersama saya Misbahul Munawarah, inilah Borgol selengkapnya. Aksi kawanan begal jalanan kembali memakan korban jiwa. Seorang pemuda di Kabupaten Empat Lawang tewas ditikam saat berusaha mengejar 2 pelaku begal. Keluarga korban dan warga desa mendatangi rumah pelaku, kemudian melakukan pengerusakan hingga kedua rumah pelaku hancur berantakan. Sebelum pembegalan hingga merenggut nyawanya, korban Suprayuki warga desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, bersama teman-temannya melakukan penggalangan dana korban kebakaran di Kecamatan Muara Pinang Sabtu kemarin. Sekitar pukul 5 sore, korban berencana pulang ke rumah. Saat tiba di lokasi kejadian, Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo, sepeda motor yang dikendarai korban dipepet 2 pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Salah seorang pelaku langsung merampas telepon genggam korban. Korban kemudian berusaha mengejar pelaku. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai pelaku maupun korban terjatuh setelah menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Korban yang belum sempat berdiri kemudian ditikam pelaku menggunakan senjata tajam di bagian dada sebelah kiri. Pelaku kemudian kabur. Keluarga korban bersama warga tersulut emosinya, kemudian menghancurkan rumah terduga pelaku Yogi, warga desa Talang Tinggi, Kecamatan Muara Pinang. Mereka juga menghancurkan rumah rekan pelaku, warga desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama Suprayuki bin Sarif, umur 1 tahun itu, yang mana pada saat itu korban bersama rekan-rekannya selesai mencari bantuan sumbangan untuk masyarakat yang kena kebakaran. Setelah pulang, mereka dalam perjalanan, mereka dipepet oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor berdua dan merampas HP. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku begal yang identitasnya sudah diketahui. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. 1 dari 2 pelaku jambret handphone berhasil ditangkap warga saat berusaha kabur. Pelaku tertangkap karena terjatuh dari motornya akibat ditendang oleh korban. Dari rekaman warga, salah satu pelaku jambret ini tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Pelaku bersama rekannya menjambret handphone milik seorang siswi pelajar hingga terjatuh. Aksi jambret terjadi di Jalan Lejen Harun Sohar, arah lampu merah Simpang Bandara Sukarami, Palembang. Di lokasi kejadian, warga mengamankan sepeda motor korban, sedangkan 1 pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motornya. Jepri, 29 tahun, pelaku jambret yang berhasil ditangkap warga ini, langsung dibawa ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Pelaku diserahkan warga bersama barang bukti 1 unit handphone milik korban yang dijambret pelaku. Dari pengakuan pelaku, dia bersama rekannya melihat target seorang perempuan dan mengikutinya. Pelaku melihat saat itu korban menaruh handphonenya di box depan sepeda motor, namun saat menarik HP korban, itulah mereka terjatuh bersamaan dengan korban. Ditendang korban? Ditendang korban, motormu jatuh? Korban jatuh juga? Terus temanmu kemana sekarang? Akibat penjambretan tersebut, korban mengalami luka serius di kedua tangan dan kaki, serta pundak akibat terjatuh dan terseret. Langsung dipepet. Terus adek tendang informasinya? Sama-sama jatuh? Sama-sama jatuh. Terus adek lukanya di mana aja? Bagian tangan terus di mana lagi? Kaki sama?
Kini pelaku yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Sukarami, Palembang. Pelaku juga sempat diberikan tindakan medis akibat luka yang disebabkan dari amukan warga. Dari Palembang, Daeng Dawes, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan di kota Palembang tenggelam di Sungai Musi, persisnya di bawah jembatan Musi 6. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pencarian di kawasan sekitar Sungai Musi. Warga Jalan Fakih Usman, Lorong Kampung Kemas, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, dikejutkan dengan peristiwa seorang bocah perempuan usia 10 tahun hilang tenggelam di bawah jembatan Musi 6 yang baru dibangun. Arumi Kasih tenggelam dan terseret arus Sungai Musi saat berenang bersama temannya Nurul yang berhasil diselamatkan warga. Sementara Arumi Kasih hilang terseret arus sungai. Salah satu warga, Puput, menyatakan sempat melihat korban tenggelam bersama temannya Nurul yang berhasil diselamatkan. Sedangkan korban tak bisa diselamatkan akibat derasnya arus Sungai Musi. Warga langsung melakukan pencarian dengan alat seadanya dan belum berhasil menemukan korban. Nah sudah tuh aku bisa nyelamatkan siko baik. Yang sikonya tak tambah lagi, nak ngambil rambutnya tuh tak tembek lagi. Yang siko baik aku baca. Sebab itu be aku lah tenggelam nak diambilnya late ini, lah dipijak-pijaknya. Oh sempat kita selamat ya? Iya sikonya tak selamat. Ibu korban menangis histeris mengetahui anaknya hilang tenggelam terseret arus Sungai Musi. Mereka berharap korban ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pamer alat kelamin ke pegawai wanita, pemilik konter HP dilaporkan ke polisi. Informasinya sesaat lagi. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan, nonton film-film premier, penuh fantasi dan paling populer. Remember me? Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Bersama keluarga bareng GTV dijamin bikin dogder. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di GTV. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota.
Mimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. Tak terima atas perbuatan bos di tempatnya bekerja, seorang wanita di kota Palembang melaporkan ke kantor polisi. Korban tidak terima kepada bosnya tersebut karena telah mengirim video kelaminnya ke dirinya. Didampingi orang tuanya, SA warga 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Dalam laporannya, SA mengaku telah mendapat perlakuan tak sopan dari pemilik konter tempatnya bekerja. Menurut SA, bosnya tersebut telah mengirim video yang memamerkan kemaluannya melalui media sosial WhatsApp. SA mengaku peristiwa tersebut terjadi dirinya berada di rumah. Pelaku lalu menanyakan kondisinya dengan penuh perhatian. Pelaku kemudian mengirim video yang mempertontonkan alat kelamin pelaku hingga SA kaget dan memberitahukan kepada orang tuanya. Ibu yang tak terima perbuatan pelaku langsung melaporkan ke Polrestabes Palembang. Nunjukin jenis kelaminnya. Itu. Ngapa ya? Dia sering nunjuk ke kelaminnya. Iya. Ada, aku baru 2 hari begawe sama dia. Oh, 2 hari ya? Sering dia nunjuk gitu ya? Baru malam itu lah, makanya aku udah seneng. Itu siapa kau, Dek? Bos begawe. Orang tua korban berharap pelaku segera diproses hukum agar tidak ada korban lain. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Tidak terima tanda tangannya dipalsukan oleh adik kandungnya sendiri. Seorang pria di kota Palembang melaporkan adik kandungnya ke kantor polisi. Pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan adiknya untuk mendapatkan warisan rumah toko. Akib warga Jalan R. Sukamto, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya kecewa atas ulah yang dilakukan oleh pelaku adik kandungnya sendiri lantaran nekat memalsukan tanda tangannya demi warisan ruko milik orang tuanya. Kejadian itu sendiri baru diketahui korban setelah dirinya mendapat surat panggilan dari pihak pengadilan. Tidak terima tanda tangannya dipalsukan, korban langsung melaporkan adiknya tersebut ke Mapolrestabes Palembang dengan membawa barang bukti. Warisan itu hak miliknya saudara dari bapak. Itu apa, Pak? Berupa rumah atau rumah? Ruko dan juga satu rumah. Satu rumah. Ruko 4 pintu. Ini bisa ketahuan malsunya sejak kapan, Pak? Sejak tanggal 3 Desember. Begitu saya dipanggil oleh lurah, camat, nah situ saya mengetahui. Untuk laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Mapolrestabes Palembang untuk segera ditindaklanjuti. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Lantaran tidak direstui oleh orang tua korban, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nekat membawa kabur kekasihnya. Pelaku mengaku telah menyetubuhi pacarnya yang masih duduk di bangku SMA kelas 1 sebanyak 8 kali. Muhammad Syarifuddin hanya bisa menyesali perbuatannya setelah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Oku Selatan.
Tersangka ditangkap setelah dilaporkan telah membawa kabur siswi kelas 1 SMA, pacar tersangka selama 4 hari. Tak hanya itu, tersangka juga dilaporkan telah menyetubuhi korban selama dalam pelarian awal Desember 2020. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 8 kali melakukan perbuatan intim dengan kekasihnya yang masih berusia 15 tahun. Tersangka berdalih nekat membawa kabur korban dan melakukan hubungan intim dengan kekasihnya karena hubungan asmara mereka tidak direstui orang tua sang pacar. Tersangka mengaku perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Buat aku NDR tertentu sekali, yang Pak aku berdalih itu. Setiap kau aja itu galak terus ya? Iya, Pak. Mana kau paksa? Tidak, Pak. Memang galak, Pak, dia, Pak. Kau nikah ini? Olehnya aku nak nikah sama dia, Pak. Kasat Reskrim Polres Oku Selatan AKP Apromiko menyatakan, tersangka ditangkap atas laporan orang tua korban. Tersangka ditangkap di sebuah gudang kosong bersama korban Senin 14 Desember 2020 lalu. Terdapat penangkapan terhadap satu orang pelaku persetubuhan anak di bawah umur, di mana pelaku dan korban ditangkap atau diamankan oleh orang tua korban di sebuah gudang dan disinyalir ada perbuatan pidana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. 5 pasangan mesum diamankan dari penginapan dan kos-kosannya. Informasinya sesaat lagi. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan, nonton film-film premier, penuh fantasi dan paling populer. Remember me? Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Liburan bersama keluarga bareng GTV dijamin bikin dugdar. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Sumsel, Polri, dan TNI menggelar razia penyakit masyarakat di penginapan kosan yang ada di Kota Palembang. Sebanyak 10 orang diamankan karena kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum di dalam kamar. Petugas gabungan ARI Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dibantu TNI dan Polri melakukan razia di sejumlah penginapan dan rumah kos di Kota Palembang. Razia dilakukan dimulai dari penginapan hingga rumah kos di Jalan Dwi Korah, Kecamatan Ilir Timur 1, hingga Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Dalam razia penyakit masyarakat ini, petugas mengamankan 5 pasangan bukan suami istri. Mereka diamankan saat berada di dalam kamar, rumah kos, dan penginapan dan diduga berbuat asusila. Kelima pasangan bukan suami istri yang terjaring razia ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Sumatera Selatan untuk didata. Mereka diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan, Aris Syahputra menyatakan, kelima pasangan mesum yang terjaring razia hanya diberi peringatan. Jika terbukti mengulangi perbuatan, mereka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah. Ya, semuanya kita amankan di kantor Pol PP Provinsi Sumatera Selatan untuk diambil keterangan, kemudian diberikan edukasi, ya, kemudian pengarahan, serta membuat pernyataan agar mereka tidak mengulangi atau melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang mereka lakukan pada malam hari ini. Satpol PP Sumatera Selatan akan terus menggelar penyakit masyarakat di sejumlah penginapan dan rumah kos yang diduga sering dijadikan lokasi perbuatan asusila. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Dua pria yang masih bersaudara di Desa Ulak Pandan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, terlibat duel maut hingga 1 diantaranya tewas di tempat bersimbah darah. Duel maut ini berawal dari bagi hasil mengawinkan ayam hutan milik keduanya antara Herlan 50 tahun pemilik ayam betina dan Nanda 30 tahun pemilik ayam jantan. Dalam duel maut ini Nanda tewas dengan luka bacok di muka dan Herlan telah ditangkap beberapa saat kemudian. Kasat Reskrim Mapolres Oku Selatan AKP Apromiko mengatakan pihaknya telah mendatangi TKP dan menangkap pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Kejadian duel berdarah tersebut terjadi pada hari Senin 7 Desember 2020 dan ditangkap serta ditahan sehari kemudian. Sebagai barang bukti, polisi telah menyita parang panjang beserta sarungnya dan ember yang biasa digunakan untuk mengasah parang. Duel maut ini berawal dari kerjasama keduanya untuk mengawinkan ayam jantan korban dengan ayam betina milik pelaku dengan perjanjian setiap ayam bertelur dan menetas anak ayam dibagi dua. Ya, pada saat kesepakatan mereka ada yang kurang pas dari satu dengan yang lain sehingga menimbulkan ribut atau cekcok mulut antara korban dan tersangka, sehingga bermula dari cekcok tersebut atau salah tersebut terjadi perkelahian yang menyebabkan keduanya menimbulkan seorang korban meninggal dunia. Namun pemicu keributan muncul saat ayam bertelur kembali. Pelaku merasa hasilnya tidak dibagi sesuai dengan kesepakatan pertama. Karena kecewa, pelaku mendatangi rumah korban untuk mengambil ayam betina miliknya.
Saat itu korban tidak berada di rumah dan ayam tidak dapat ditangkap. Lalu pelaku langsung pulang ke rumahnya tidak membawa hasil. Korban yang tidak terima diduga dengan membawa parang mendatangi rumah pelaku dan terjadi adu mulut yang berujung adu fisik dan pembacokan. Ayam kamu sama ayam dia itu dikawini, itu. Iya, itu punya ayam dia. Yang hasil telurnya itu tidak adil baginya. Enggak. Oh, itu ya. Yang kedian ini, yang dulu adil untuk 4 ekor, 2 ekor seorang. Oh ya. Terus cak mana itu? Dia datang ke tempat kamu apa cak mana? Cerita. Oh, dia datang terus. Saat ini pelaku sudah diamankan petugas berikut barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku sendiri akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Mapolda Sumatera Selatan berhasil ungkap kasus dengan menangkap para pengedar narkoba. Dari ke-8 tersangka, salah satunya adalah seorang kakek pengurus masjid yang membantu peredaran sabu milik anaknya. 8 orang tersangka pengedar narkoba dihadirkan dalam press release Direktorat Narkoba Mapolda Sumatera Selatan dalam kasus yang berbeda. Dari para pengedar, Direktorat Narkoba Mapolda Sumsel berhasil menyita total barang bukti sabu sebanyak 4.574,68 gram serta 5.326 butir pil ekstasi. 2 kg sabu beserta 5.000 butir pil ekstasi diketahui merupakan milik seorang kakek berusia 60 tahun. Kakek ini diamankan hasil dari pengembangan dari tertangkapnya tersangka sebelumnya. Keseharian kakek yang menjadi pengurus masjid ini mengaku sama sekali tidak mengetahui perihal barang haram tersebut. Namun polisi terus memintai keterangan. Haji Wahab dengan inisial WHB menjelaskan jika dirinya diseret atau diikut sertakan oleh tersangka bernama Riko karena saat itu tersangka Riko meminjam sepeda motor miliknya. Ketersangkutan Bapak di situ di mana? Pinjam motor. Pinjam motor. Aha. Jadi Bapak kesehariannya sebagai apa nih? Pekerjaan Bapak? Tidak ada pekerjaan Pak. Informasinya marbot masjid Pak. Iya. Tertangkap kakek tersebut merupakan hasil pengembangan dari bermula tertangkapnya kurir bernama Riko di wilayah Kabupaten Banyuasin. Riko diamankan dengan bukti 2 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi. Untuk tersangka Haji Wahab ini atas perintah daripada anaknya yang sekarang berada di dalam lapas di wilayah Tangerang, menyampaikan kepada tersangka Wahab untuk mengambil barang di wilayah Banyuasin. Kemudian memerintahkan tersangka Aspariko untuk mengambil di Banyuasin. Sejauh kemudian kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Teman-teman yang di desa yang tahu tentang bagaimana kiprah masyarakatnya, inilah kita harapkan kita juga melalui kerjasama dengan Bimas itu membangun yang namanya kampung tangkal. Para tersangka pengedar narkoba ini masih menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Mapolda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Teng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawwarah beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pun
dimanapun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang, bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi, lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya, dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi. Lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai.
Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barhiyah. Asib bin Barhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barhiyah tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut. Ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius. Lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya
Saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain.
Tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha
berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Mandi di Sungai Musi, seorang bocah tenggelam. Keluarga pria di Muba bahagia mendapatkan 2 menantu sekaligus. Polisi himbau pelaku usaha tidak membuat kerumunan saat malam tahun baru. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel. Edisi hari ini, Rabu 30 Desember 2020. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, warga Jalan Fakih Usman Lorong Kampung Kemas, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, digegerkan dengan seorang bocah wanita berusia 10 tahun yang tenggelam di perairan Sungai Musi, tepatnya di bawah jembatan Musi 6 yang baru saja dibangun. Ikut mencari terus, Bu, ya? Iya. Ya, Bu, ya, udah. Iya, ya, udah, Bu. Kami berusaha, Bu. Korban bernama Arumi Kasih berenang bersama temannya di bawah jembatan Musi 6 Palembang Senin kemarin. Namun naas korban hanyut terbawa derasnya arus air Sungai Musi yang sedang pasang, sedangkan teman korban Nurul berhasil diselamatkan oleh warga. Saksi mata mengatakan saat itu korban tenggelam bersama temannya. Nurul berhasil diselamatkan, sedangkan korban Arumi tidak dapat diselamatkan lantaran derasnya Sungai Musi. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melakukan pencarian dengan alat seadanya. Siko baik, yang sikonya dak tambah lagi, nak ngambil rambutnya tuh dak tembek lagi, yang siko baik aku baca, sebab itu be aku lah tenggelam nak diambilnya lata ini, lah dipijak-pijaknya. Oh, sempat kita selamat ya? Iya, sikonya dak selamat, sikonya sudah aku selamat ke. Umur berapa mandi tadi? Banyak kali nak umur 15-an kan. Yang tenggelam siko nih? Siko, yang dak selamat siko. Tak lama berselang, pihak kepolisian dan Basarnas tiba di lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke Musi Banyuasin, pernikahan siri pria dengan 2 wanita sekaligus di Musi Banyuasin masih menjadi perhatian masyarakat Sumatera Selatan. Keluarga mempelai pria mengaku bahagia mendapatkan 2 menantu sekaligus siap membantu rumah tangga keduanya. Dari video amatir, pengantin pria Suhuan didampingi 2 wanita cantik berada di atas panggung resepsi pernikahan. Bahkan kedua wanita yang sah menjadi pasangan istrinya, Anggun dan Poppy, sempat menyanyi lagu dangdut bersama, Cinta Segitiga. Sebelumnya pernikahan pada Maret lalu digelar di kediaman mempelai wanita di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin. Sabtu kemarin resepsi pernikahan keduanya digelar bersama di Desa Talangpias, Kecamatan Lawang Wetan, Muba. Resepsi pernikahan ini sontak membuat heboh, pasalnya pasangan pengantin duduk bertiga di kursi pelaminan, sembari mengabadikan foto bersama sebagai momen bersejarah. Keduanya memilih Suhuan menjadi pasangan hidup meski harus tinggal seatap bertiga. Orang tua Suhuan menyatakan sangat bahagia dan tidak menyangka akan mendapatkan 2 menantu sekaligus. Bahagialah. Bahagia, Pak, ya. Menyangka dah, Pak? Tidak menyangka. Tidak menyangka. Iya.
Tapi dari proses pernikahan ini mengalami kesulitan enggak, Pak? Enggak. Alhamdulillah sukses. Sukses, Pak ya. Baik sampai anak cucu enggak? Mau cucu, Pak ya. Harus akor-akor ya, harus akor-akor, Pak ya. Kisah cinta segitiga bermula Suhwan menjalin kasih dengan Poppy lebih kurang 3 tahun. Kemudian cinta Suhwan berlabuh ke hati Anggun, hingga cinta mereka bertiga berlanjut ke pelaminan. Tahu. Ya. Kalau kita lah masih tetap cinta gitu. Kenal nggak sama yang pacar Suhwan itu? Kenal. Sempat dikenalkan atau gimana? Enggak. Pas menikah ini dikenalkan. Kok Anggun mau dua sekaligus menikah begitu? Gimana? Tahu-tahu kan tak tahu nasibnya yang nak cari Kak. Anggun menyatakan pernikahan yang dijalani tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahkan pernikahannya adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Warga Tanjung Barangan Ilir Barat 1 Palembang dihebohkan dengan penemuan buaya sepanjang 1,5 meter dalam selokan di pemukiman padat penduduk. Diduga buaya tersebut akan diperjualbelikan lantaran mulutnya sudah terikat tali plastik. Petugas BKSDA Sumatera Selatan mendatangi lokasi penemuan buaya di Tanjung Barangan Ilir Barat 1 Palembang. Menggunakan tongkat tali dan karung, petugas mengevakuasi buaya dari dalam kandang milik warga. Buaya dinaikkan ke dalam mobil pickup untuk dibawa ke BKSDA Sumatera Selatan. Sebelumnya buaya tersebut sudah terlebih dahulu diamankan warga. Buaya sepanjang 1,5 meter itu pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Saat ditemukan buaya berada di dalam selokan di simpang Tanjung Barangan Ilir Barat 1 Palembang. Warga sekitar menjadi heboh. Pasalnya, buaya ditemukan di pemukiman padat penduduk. Bahkan di sekitar lokasi penemuan sama sekali tidak ada tempat penangkaran buaya. Warga semakin heran karena saat ditemukan bagian mulut buaya dalam kondisi terikat. Bernama itu dalam keadaan mulutnya diikat. Dililit tali, Pak ya? Dililit tali rapia warna merah. Posisi di dalam parit, Pak ya? Posisi di dalam parit. Dalam parit. Ini kan pemukiman warga, Pak ya? Ya. Jadi sempat dikhawatirkan juga, Pak? Ya, itulah makanya kami cepat-cepat selamatkan oleh karena apa? Ini kan pemukiman warga padat kan, ya. Koordinator Tim Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia BKSDA Sumatera Selatan, Doni Priyatna, mengatakan rencananya BKSDA akan melepas liarkan buaya ini di kawasan Suaka Marga, Satwa Padang, Sugihan. Dari perkiraan sih, ya berarti sudah ada yang nangkap terus lepas. Mungkin yang kemungkinan terbesarnya dijual-belikan. Itu ada berarti bisa dipidana loh kalau bisa dipidana ya. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu jangankan memperjualbelikan, kita memelihara pun itu sudah senang ya. Ya, maksimal 100 denda 1 juta ya. 5 tahun kurungan. Sebelumnya dilepas liarkan ke habitatnya, anakan buaya ini akan terlebih dahulu diobservasi untuk melihat dan memulihkan kondisi kesehatannya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi ekspor komoditas Sumsel berangsur kembali normal. Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Hiburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dugden. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja?
Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Hiburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dogder. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, ekspor komoditas asal Sumsel berangsur kembali normal. Saat ini ekspor di Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan, bahkan terpuruk. Selain perekonomian, ekspor di Palembang juga sempat anjlok. Namun, saat ini ekspor di Sumatera Selatan mulai bangkit dan kembali normal. Kebangkitan tersebut terlihat saat Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meninjau ekspor di Pelabuhan Peti Kemas Pembaru Kota Palembang. Dirinya mengatakan, saat semua kontainer berjajar dengan aktivitas bongkar muatannya, itu menandakan telah adanya pemulihan ekspor. Dengan peningkatan ekspor tersebut, berarti Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang telah mampu beradaptasi dalam mensiasati pandemi COVID-19. Di masa COVID ini sudah ada pemulihan ekspor kita. Kapal ini sampai di Singapura 36 jam balik lagi. Jadi dalam 5 hari dia udah di sini lagi. Ini komoditasnya karet, kelapa, sawit dan lain-lain. Kalau sawit pakai curah. Gubernur Sumsel sangat mengapresiasi pengelola pelabuhan lantaran ekspor komoditas di Sumsel sudah hampir normal, bahkan mendekati angka seperti sebelum pandemi COVID-19. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengembangkan kembali ekonomi masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Banyuasin meresmikan 5 pasar tradisional modern di 5 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani juga memberikan bantuan modal usaha ke sejumlah pedagang agar perekonomian kemasyarakatan dapat hidup kembali. Bupati Banyuasin Askolani meresmikan Pasar Baru Candi Lopo di Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Pasar-pasar tradisional akan dibangkitkan dan dikembangkan sebagai usaha pemerintah membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang menurun akibat wabah yang masih berlangsung di tanah air. Pasar merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, suatu daerah akan sulit berkembang dan maju perekonomiannya bila tidak memiliki pasar. Dengan alasan inilah pemerintah Kabupaten Banyuasin akan membangun pasar di tiap-tiap kecamatan sekaligus memberikan bantuan permodalan bagi para pedagang. Pasar yang diresmikan yakni Pasar Rakyat Saleh Agung, Kecamatan Air Saleh, Pasar Rakyat Peluang di Tunggal Ilir, Pasar Rakyat Pangkalan Balai di Banyuasin 3, Pasar Rakyat Prajin di Kecamatan Banyuasin 1, dan pusat peresmian Pasar Rakyat Baru Candi Lopo di Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago.
Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya meresmikan Pasar Baru Cindelopo, Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago. Dan ada 4 pasar lainnya lagi yang kita resmikan di hari yang sama. Dan harapan kita di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri yang kita cinta ini, inilah salah satu strategi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Saat ini kita mengetahui bahwa salah satu pusat pertumbuhan ekonomi itu adalah pasar. Jadi suatu daerah itu akan sulit untuk maju perekonomiannya kalau tidak di pasar. Dengan kita meresmikan 5 pasar rakyat ini, harapan kita di tengah-tengah masyarakat ini akan kembali normal, kembali tumbuh pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Pemkab Banyuasin berharap perekonomian masyarakat segera pulih dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia melaksanakan pengantongan akhir tahun 2020 dan perdana tahun 2021 yang dilaksanakan di area PPU 2 di pabrik PT Pusri Palembang untuk mendukung Sumsel menjadi lumbung pangan nasional. Perusahaan pupuk di Bumi Sedia ini bertekad meningkatkan produksi pupuk dan pendampingan pada petani. Selama tahun 2020 beberapa upaya manajemen telah dilakukan dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis. Di antaranya melakukan revitalisasi pabrik Pusri 3 dan 4. Inovasi dan diversifikasi produk serta pengembangan bisnis menuju digitalisasi. Tahun ini Pusri juga melaksanakan produksi untuk pupuk NPK singkong dan sosialisasi pupuk NPK kopi. Pusri berkomitmen menyediakan produk dan solusi agribisnis yang terintegrasi selain memproduksi urea yang menjadi produk unggulan Pusri. Bahkan sejak 2016, Pusri memproduksi pupuk NPK dengan kapasitas 1 kali 100 ton per tahun. Dilanjutkan dengan tahun 2020 memproduksi NPK Pusion 2 dengan kapasitas 2 kali 100 ton per tahun, sehingga meningkatkan kapasitas produksi menjadi 300 ton per tahun. Pusri juga telah melaksanakan inovasi lain melalui implementasi digital plant manufacturing yang digunakan untuk monitoring kondisi proses dan peralatan secara online, sehingga sangat bermanfaat penggunanya terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Melampaui target. Jadi ini adalah prestasi kita semua dan ini meyakinkan kepada pemerintah bahwa Pusri siap mendukung ketahanan pangan nasional. Artinya stok kami cukup dan kami akan terus berproduksi. Kemudian hari ini adalah pengantongan terakhir dan juga pengantongan awal untuk 2021. Artinya semua dari sisi produksi tercapai, melampaui, kemudian juga dari sisi penjualan juga melampaui. Insya Allah prestasi ini adalah prestasi kita semua dan kita menunjukkan bahwa Pusri siap dan mampu untuk maju 2020. Terima kasih seluruh insan Pusri untuk terus mendukung pencapaian program sentralisasi unit supporting, program transformasi dan implementasi budaya akhlak. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Polisi himbau pelaku usaha tidak membuat kerumunan saat malam tahun baru. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Hiburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dogder. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu.
Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjajar. Hiburan bersama keluarga bareng GTV dijamin bikin down. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di GTV. Pemirsa, Partai Perindo terus meningkatkan kualitas dan peran kader dari tingkat pusat hingga ke daerah, seperti yang digelar DPD Perindo Kabupaten Pali. Pembekalan tersebut demi meningkatkan dan menumbuhkan solidaritas dan kualitas kader Partai Perindo. Puluhan kader Partai Perindo Kabupaten Pali mengikuti pembekalan politik di Restoran Sejahtera di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Dengan penuh antusias, puluhan kader Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini mengikuti kegiatan hingga selesai. Pembekalan politik kader Partai Perindo dihadiri langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Selatan, Febbo Rahman, Ketua DPD Perindo Pali, beserta pengurus, serta dihadiri juga oleh 2 anggota DPRD Pali dari Partai Perindo. Perwakilan dari pemerintah Kabupaten Pali yaitu Kesbangpol Pali dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga hadir dalam pembekalan politik tersebut. Ketua DPW Perindo Sumatera Selatan mengatakan ke depannya struktur kepengurusan Partai Perindo harus dirombak kembali dan harus semakin solid untuk menghadapi pemilihan legislatif mendatang. Pendidikan politik terhadap kader dan masyarakat, sekaligus juga konsolidasi bagaimana melakukan struktur partai untuk menyongsong pemilu di 2024. Jadi harapan kita dua ketua seperti ini satu meningkatkan kualitas daripada anggota dewan, meningkatkan kualitas kader-kader kita dengan pembukanya acara hari ini supaya kita kan bisa mengevaluasi lagi kan kepengurusan Partai Perindo ini kan untuk menyongsong 2024 itu. Ada target khusus kita? Target khusus kita ke depan 2024 ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh DPD 5 kursi, insya Allah bisa tercapai. Oke itu. Melalui pembekalan politik terhadap kader Partai Perindo diharapkan ke depan Perindo berperan dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan cita-cita partai menuju Indonesia sejahtera. Dari Bali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Untuk mengantisipasi kerumunan di malam tahun baru, puluhan pelaku usaha di wilayah Kecamatan Batu Raja Timur dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak melakukan kerumunan, khususnya pelaku usaha di pusat kota Taman Kota Batu Raja. Pusat kota serta perhotelan jadi perhatian khusus aparat dalam menyambut tahun baru. Pasalnya, diprediksi beberapa tempat rawan terjadi pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Untuk itu, jajaran unsur Tripika di wilayah Kecamatan Batu Raja Timur mengumpulkan puluhan pelaku usaha untuk menghimbau tidak melanggar protokol kesehatan dan tidak melakukan kegiatan yang memancing kerumunan massa. Kapolsek Batu Raja Timur kepada
mengajak pelaku usaha untuk tidak merayakan tahun baru secara berlebihan dan melanggar protokol kesehatan. Mengajak kerjasama kepada pelaku usaha, termasuk dari tingkat kecamatan, dari kelurahan, desa, agar sama-sama dalam rangka pergantian tahun baru tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan kerumunan. Termasuk kalau memang ada pelaku usaha yang mungkin melaksanakan kegiatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Pelaku usaha di perhotelan yang jelas kami selalu mengikuti aturan pemerintah. Meskipun kegiatan kami terbatasi, tapi kami tetap melakukan bisnis, tapi dengan acuan dari pemerintah tadi. Jadi pembatasan tetap ditandakan, baik dari jam kerja, pembatasan dari tempat duduk, pembatasan dari pengunjung, tetap kita batasi. Masyarakat sendiri dihimbau untuk tidak melakukan konvoi, bahkan dalam waktu dekat polisi dan pihak terkait akan terjun ke lapangan untuk memantau kedisiplinan protokol kesehatan. Dari Oken Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia